Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Kamal, NPM F1F0220 Prodi Statistika. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi perilaku konsumen sesuai hukum Gosen 1. Pertama-tama, dalam dunia perekonomian, kita pasti mengenal tentang namanya perilaku konsumen. Ketika berbicara tentang perilaku, pasti tidak ada habisnya, karena memang akan menimbulkan beraneka-ragaman persepsi sesuai dengan sudut pandang pengamatnya. Pada dasarnya, setiap perilaku yang dilaksanakan oleh konsumen ada yang baik dan ada yang kurang baik. Bisa dibilang dengan perilaku konsumen rasional dan irasional. Dalam penjelasan kali ini, kita akan membahas tentang perilaku konsumen yang sesuai dengan hukum Gosen. Kita lihat mengapa perilaku konsumen harus disesuaikan dengan hukum Gosen. Karena pada dasarnya hukum Gosen menjadi dasar dari teori perilaku konsumen. Dalam hukum Gosen ada dua konsep penting. Yang pertama, total utility atau kepuasan total. Yang kedua yaitu marginal utility atau utilitas marginal. Di mana total utility yaitu total atau jumlah keseluruhan kepuasan seorang konsumen yang diperoleh dari kegiatan konsumsi suatu produk, baik itu barang atau jasa, dalam jangka waktu atau periode tertentu. Utilitas marginal yaitu peningkatan seorang konsumen yang diakibatkan oleh mengkonsumsi satu unit tambahan dari suatu produk, baik barang maupun jasa. Selanjutnya kita lihat dulu hukum Gosen 1 berbunyi, konsumsi yang dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan penurunan kenikmatan dan kepuasan seseorang konsumen dan sampai akhirnya akan berubah menjadi kejenuhan. Itu hukum Gosen 1. Jadi hukum Gosen 1 yang disebut juga dengan hukum guna marginal yang terus-menerus menurun, artinya bila jumlah barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu terus ditambah, maka guna total yang diperoleh akan bertambah. Tetapi guna marginal akan semakin berkurang. Bahkan bila dikonsumsi terus dilakukan, guna total akan menurun dan guna marginal menjadi 0, bahkan di bawah 0. Selanjutnya kita lihat contoh perilaku yang sesuai dengan hukum Gosen 1. Yaitu saat itu Andi belum makan sejak pagi, dan efeknya pun saat mendengarkan penjelasan guru, dia tidak bisa konsentrasi dan menangkapnya. Dan saat istirahat, dia langsung menuju kantin untuk makan. Dia membeli 1 mangkok soto ayam. Setelah makan 1 mangkok, dia masih merasakan lapar, dan dia pun menambah 1 porsi lagi soto ayam dan rasa laparnya mulai menghilang. Namun tetap masih lapar. Pada situasi ini, Andi menentukan tidak menambah makannya lagi karena dia tahu ketika tambah 1 mangkuk lagi dia akan kekenyangan dan bisa muntah, sehingga nilai kepuasan bukan naik malah menurun. Hal ini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum Gosen 1. Selanjutnya, hukum Gosen 1 bisa dijelaskan dengan tabel dan keterangan berikut ini. Apabila jumlah gelas yang diminum 0, guna totalnya 0, guna marginal ya pasti 0. Apabila jumlah gelas yang diminum 1, guna total 30, guna marginal 30. Dan semakin ke bawah, guna marginal akan semakin berkurang karena kepuasannya akan semakin berkurang. Selanjutnya kita lihat berdasarkan tabel yang diceritakan tadi, seseorang sedang menikmati es jeruk pada siang yang panas. Saat minum jus gelas pertama, orang tersebut merasakan guna yang amat besar. Karena mereka merasakan nikmat yang dengan dia minum jus gelas kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang pertama, minum jus gelas pertama memberikan guna total 30 dan guna marginal 30. Yang kedua, minum jus gelas kedua memberikan guna total 50 dan guna marginal 20.
minum jus gelas ketiga memberikan guna total 65 dan guna marginal 15 dan seterusnya sampai dia meminum jus gelas ke-6 memberikan guna total 35 dan guna marginal minus 20 karena tidak semakin puas, kepuasannya semakin berkurang. Selanjutnya kita lihat, jadi memang betul bila kebutuhan pada barang dipuaskan secara terus-menerus, awalnya akan memberikan guna total yang semakin bertambah, mulai dari 30 naik menjadi 50, naik lagi menjadi 65. Tetapi guna marginal yang didapat akan semakin menurun, dari 30 turun menjadi 20, turun lagi menjadi 15. Kemudian, mulai titik tertentu guna total akan yang didapat mulai berkurang, yaitu mulai di titik 65 tadi, sehingga guna marginal yang diperoleh juga semakin berkurang menjadi 0, lalu turun lagi menjadi minus 10 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat tabel tersebut dilukiskan dalam kurva akan berbentuk seperti ini. Akan melengkung dari 0 ke 30, 50 dan 65 dan turun ke 55, 35 karena tingkat kepuasannya semakin lama semakin berkurang. Dari kurva guna total tersebut terlihat bahwa guna total akan naik terus sampai pada titik tertentu. Kemudian menurun lagi. Dari kurva marginal tersebut kita juga dapat melihat bahwa guna marginal semakin lama semakin menurun sampai di titik 0 dan bahkan bisa di bawah 0. Selanjutnya kita lihat contoh perilaku lain yang sesuai dengan hukum Gaussian 1. Kita lihat pada saat itu Budi baru saja membangun sebuah rumah dan ia menginginkan perabotan rumah untuk mengisi ruang tamu rumahnya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk membeli beberapa perabotan. Setelah dipasang, ternyata ia masih merasa kurang lengkap dan akhirnya dia membeli perabotan rumah lagi. Setelah pembelian kedua, ruang tamu rumahnya sudah berisi dan penuh. Namun ada rasa belum puas dan ingin membeli perabotan rumah lagi. Tetap pada saat itu Budi memutuskan untuk tidak membeli lagi karena ketika ditambah perabotan rumah lagi, ruang tamu itu akan menjadi sempit dan terlalu ramai dengan perabotan yang ada. Hal ini akan membuat bosan dan jenuh. Nah, perilaku yang dilakukan Budi ini termasuk hukum Gaussian 1. Maka dari itu Budi memutuskan untuk menyudahi pembeliannya. Inilah penjelasan dan contoh mengenai perilaku konsumen yang sesuai dengan hukum Gaussian yang berlaku. Alasan penting mengapa seorang konsumen harus menyesuaikan perilakunya dengan hukum Gaussian adalah untuk mendapatkan nilai kepuasan yang tinggi dan kenyamanan dalam melakukan konsumsi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.